Kepala Sekolah SMPN 3 Pandeglang. HM Syahri berharap COVID-19 cepat berakhir agar kembali sekolah berjalan normal, dan para siswa bisa kembali belajar di sekolah terawasi oleh guru. Syahri pun berharap agar peran orang tua pun sangatlah penting, di saat siswa belajar di rumah diperhatikan dibimbing terus, mengingat karakter itu berbeda, perlu perlahan-lahan untuk kita sama-sama luruskan, atau kita rubah mengingat karena kebebasan tidak masuk sekolah, sehingga siang jadi malam dan malam pun jadi siang, salah satu contoh menggunakan HP, bermain game, dan yang lainnya karena merasa bebas tidak masuk sekolah, lupa akan waktu. Hal ini akan menjadi kebiasaan selanjutnya, ungkap Kepala Sekolah SMPN 3 Pandeglang. Pendidikan, situasi seperti ini bagaimana tolong diuraikan? 1 tahun ini kita riskan sebetulnya pendidikan, karena yang dikhawatirkan sangat prinsip itu buat anak kaitan dengan karakter. Perubahan karakternya sekarang drastis 180 derajat, dan untuk merubah karakter itu perlu waktu lama, karena supaya di lapangan semua anak ini sudah dibalik gaya hidupnya yang biasanya malam tidur, sekarang malam karena musim gadget dipakai begadang siang gitu. Dari sisi karakter itu pengaruh IT, pengaruh HP, riskan buat dunia pendidikan. Kalau tidak ada terobosan lain yang mencoba mengimbangi itu, saya khawatir 2-3 tahun ke depan itu belum tentu bisa dirubah kembali. Lama untuk perubahannya, karena pengaruhnya banyak. Kegiatan sekolah yang harusnya mengerjakan tugas, kita kan dianjurkan di Pandeglang khusus lewat tugas online itu hanya di bagian tengah aja yang tingkat pengembalian tugas lewat online itu masih di atas 50%. Di bagian selatan yang pojok-pojok sana sudah terbentuk. Makanya kami menerapkan semua buku perpustakaan itu dikeluarin semua, kasihin ke anak, paling tidak bisa dan mau membaca lewat tugas-tugas itu. Dan itu pun masih banyak kendala. Nah, ini hasil rapat kami MKKS dengan dinas, harusnya cari solusi. Sudah kewalahan guru, harusnya bukan hanya dunia pendidikan yang bergerak bagaimana menyentuh siswa di rumahnya termasuk orang tuanya. Harusnya pemerintah daerah juga ikut berperan. Jadi ada semacam sosialisasi atau instruksi ke semua camat, kepala desa, RT, RW untuk mensosialisasikan bahwa sekarang itu sekolah di rumah dan tugas lewat alat komunikasi. Jadi kalau hanya guru home visit ke rumah, waduh, bukan pekerjaan yang ringan itu, apalagi di daerah yang jarak tempuh ke sekolah ada yang 3-4 kilo. Terus jarak rumah ke rumah siswa itu jauh, harus pakai home visit semua koridor. Jadi upaya satu-satunya memang harus bergerak semua ini. Yang kita pikirkan karakter anak bangsa sepanjang kita udah berupaya maksimal ini. Saya sebagai ketua MKKS juga selalu menginformasikan, mensosialisasikan. Ayo semua sekolah bergerak. Karena akhirnya bekerjanya lebih daripada normal sekarang, karena kita putar otak bagaimana metode, cara supaya bisa nyentuh pendidikan mereka, supaya bisa nyentuh langsung. Untuk himbauan-himbauan ke wali muridnya sendiri, Pak, terkait pembelajaran jarak jauh ini, pihak sekolah bagaimana, Pak? Ini upaya sekolah yang saya lakukan lewat pemberian tugas yang kira-kira melaksanakan pekerjaannya anak di rumah yang masih tidak peduli, itu ada catatan khusus itu yang kita panggil.
Dari materi baru berupaya itu. Mohon maaf Pak, dari materi-materi yang diberikan pendidikan dari sekolah, apakah siswa-siswi yang ada di rumah ini melalui jarak jauh masih bisa menerima 100% atau ada kemunduran Pak? Nah itu, kalau 100% enggak. Kalau di atas 50% juga udah gagah, udah bagus. Tapi kita upayakan sampai di atas 90%. Bahasa Bapak sendiri nggak bisa semuanya dilimpahkan ke guru ataupun pengajar di sekolah. Unsur mana aja yang harus berperan serta Pak? Semua. Karena dunia pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab aparat yang ada di bawah maupun di atas. Karena adanya di lingkungan kita. Ya ini yang saya ingin ajak sebetulnya. Jadi kalau ada sosialisasi di bawah, wabil khusus barangkali orang tua yang kurang mengerti di dunia pendidikan, kan kita bisa hitung Paneglang itu hanya berapa persen sih tingkat menengah ke atasnya. Artinya peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap anaknya, dia suka menanyakan bagaimana kegiatan anaknya, kan kecil persentasenya dibandingkan orang awam. Nah ini nih yang berat. Tapi kalau kompak sampak semua, oke lah, pokoknya di pengajian majelis ibu-ibu atau di masjid bapak-bapak jelaskan bahwa anak itu wajib belajar di sekolah. Ada yang kendala yang paling prinsip memang pada akhirnya di penggunaan alat. Sekitar 20-30% kan tidak semua mampu kita tidak pakai itu. Kalaupun yang ada lebih banyak dipakai main ketimbang belajar. Nah makanya muncul alasan klasik, tidak punya kuota, tidak punya pulsa. Padahal kuota itu kan sudah dibagi oleh pemerintah. Tapi intinya penyaluran ilmu pendidikan ini masih tersalurkan dengan baik. Masih. Karena kita semua sekolah berupaya semaksimal mungkin. Di sini barangkali jiwa besarnya para guru dan kepala sekolah itu dengan ada hikmahnya, dengan pola seperti ini tersentuh semua. Karena kalaupun biasanya hari-hari biasa tetap muka masih saya bilang botong, pada sekarang mulai muncul semangat, waduh ini tanggung jawab kami, tanggung jawab kita gitu ke guru-guru. Itu pendidikan yang pokok Pak, untuk ekstranya sendiri seperti pramuka dan sebagainya. Udah nggak boleh dikosongkan. Nggak boleh dikosongkan. Makanya kita alihkan kegiatan-kegiatan itu fokus ke anak, sentuhannya dulu. Kita nih, saya saja 1 bulan 1 kali evaluasi. Coba pemberian tugas ke anak tiap hari berapa orang persentase yang tidak mengerjakan tugas. Nanti kita data, bulan kedua kita panggil orang tuanya dengan anak. Kami minta bahasa dari Bapak, himbauan untuk wali murid, untuk Pemda sendiri dan untuk pusat, mohon himbauan dari Bapaknya seperti apa? Kita berharap kalau ini masih tetap berlanjut, pemerintah daerah juga ikut berperan, sangat dibutuhkan ya, karena dia yang punya link ke bawah dibandingkan dengan di dinas pendidikan hanya ada kormin dan pengawas di lapangan. Sementara Pemda kan punya kepala desa, punya camat, punya RT, punya RW. Saya hanya mengharapkan ada sebuah himbauan lah, apakah dari bupati atau sekda atau siapalah yang berkenan di posisi itu yang bisa membantu dunia pendidikan. Karena tanpa peran serta mereka berat di dalam pendidikan. Sementara pendidikan ini tanggung jawab kita semua. Hanya secara kebetulan kewajiban yang pokok itu adalah sekolah dan guru. Pada prinsipnya kewajiban kita semua, termasuk masyarakat juga punya kewajiban yang sama. Mau dibiarkan anak terbengkalai, ini yang dikhawatirkan di pos karakter. Jadi intinya kondisi apapun untuk peningkatan mutu pendidikan terus akan dijalankan. Terus kita berupaya semaksimal mungkin dan kegiatan apapun kita ikut. Sampai hari ini saya tetap masih berusaha maksimal. Kita selalu rapat dan koordinasi dengan camat, dengan dinas, dengan para pengawas. Bahkan kemarin kita ada upaya menggerakkan MGMP agar menyentuh bagaimana pembelajaran masa pandemi sekarang. Karena mereka yang ahlinya di dunia itu. Jadi intinya akan terus berevaluasi dan mencari terobosan, Pak. Mencari terobosan. Dan berbagai terobosan kita upayakan, kalaupun tiap bulan kita rubah. Mana yang bisa menyentuh, paling tidak persentasenya meningkat. Persentase kepedulian anak, sentuhan kan
Jadi tidak ada istilah dengan adanya COVID ini pendidikan menurun, tidak. Justru kita bagaimana berupaya ini, misalnya, kalaupun dengan serba terbatas ya. Tanya ada mau buat si COVID-nya, agak amorosa karena budaya pendidikan. Ya Pak, terima Kemudian kasih. Pak, satu lagi terkait murid bukan saja tugas para pendidik ya, melainkan hal yang sangat penting ini adalah salah satunya peran penting orang tua. Ya, Terkait betul. hal yang dikatakan Bapak tadi di saat tidak sekolah, kebanyakan main game ya di rumah. Nah, himbauan Bapak untuk orang tua siswa-siswi seperti apa Pak? Untuk orang tua. Kita menghimbau pada orang tua atau wali murid di Pandeglang khususnya, mohon perhatikan anak lah, tegur anak pada saat dia sedang bermain, sudah melaksanakan tugas sekolahnya atau belum. Tegur anak, periksa anak, tugasnya sudah dikerjakan belum. Betul atau tidaknya mengerjakan tugas, kami semua sekolah bukan sasaran utama. Sekarang ini kami tidak mengejar nilai, kami mengejar bagaimana anak mau belajar, mau membuka buku di rumah. Karena dengan lemahnya salah satu Indonesia adalah di pos literasi baca. Nah, lewat pandemi ini saya pribadi selalu baik di Minas maupun di Pandeglang mewajibkan buku perpustakaan keluar semua. Buat tugas sesulit mungkin supaya anak membuka buku. Karena sekarang bukan sasaran nilai, bagaimana sentuhan dan metode itu kita terapkan, paling tidak anak membuka buku lah. Kalau memang kita kasih soal yang sulit, mau tidak mau kan dia semakin serius bukan. Andai kan anak yang mau mengerjakan tugas. Kalau yang di posisi agak males, kurang perhatian, ini barangkali peran orang tua yang harus itu. Karena fasilitas yang ada di sekolah sudah kita keluarkan semua. Bahkan nanti kalaupun ada yang kurang, kita akan coba anggarkan di BOS untuk beli. Saya sudah menganjurkan di rapat dinas kemarin, kalau ada sekolah yang belum punya inventaris buku literasi tentang cerita-cerita untuk merubah karakter itu, kita akan mencoba membeli buku yang bentuknya cerita-cerita yang membuat karakter yang sekarang rusak. Itu juga salah satu upaya, mudah-mudahan karakter anak itu terimbangi dengan baca buku itu. Nah, kuncinya bagaimana anak supaya baca buku. Ini barangkali lagi-lagi sekolah yang berperan, orang tua yang berperan, guru yang berperan, dan ini lepas dari pemerintah daerah. Ini barangkali ranahnya sekolah, guru dan orang tua. Kita akan upayakan. Saya sudah sampaikan ke Sektis, Bos, Triwulani keluar, prodi yang sekarang keluar, tolong di data semua sekolah. Siapa sekolah yang belum punya buku cerita untuk mengimbangi karakter itu. Bagaimana kita cari judul-judul yang mau bawa anak supaya sedikit agak berubah di posisi karakter. Berat, dibiarkan berat. Dan ini tidak semata-mata tanggung jawab guru dan sekolah, harus dipikirkan oleh pemerintah daerah juga. Oke lah, yang mikirin tentang dana dan sebagainya. Kita memang ranah di situ. Tapi kalau harus full di posisi masalah ini sulit untuk berhasil. Sulit untuk saya intinya bagaimana pemerintah daerah mau menyentuh masyarakat, himbau bahwa perhatikan anaknya di posisi sekarang, belajar di rumah, itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.